selanjutnya aku mau kirim-kirim salam dulu. Ternyata warga Banjarmasin nonton pagi-pagi ambiar. Selamat pagi Banjarmasin. Aku kemarin dari Banjarmasin buat Ibu Kapolda, Ibu Dewi, Ibu Muli, Ibu Anjas, Ibu Semi. Tuh, gue sebutin semuanya. Ya, katanya mereka mau ngundang kita pagi-pagi ambiar untuk live di Banjarmasin. Kenapa mereka mengundang kita? Karena Banjarmasin itu sultan-sultan, wih. Iya emang. Berlian di mana-mana memang. Ramadan saya mau jualan ya Bu, jualan tas, jualan makanan. Udah. Orang jualannya Sama ya jualan tas buat dulu. ibu-ibu di Banjarmasin karena ini juga mau bulan puasa. Saya juga mau jualan, tapi bentuk jualan saya adalah gosip segala macam. Artinya nonton kalau kita. Iya, udah. Ya kenapa? Itu kan juga informasi. Apa sih Ucus? Ya. Nah, Oke. apa sih? Sobat Ambiar, kali ini kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Bintang tamu kita yang satu ini kabarnya. Mau kemana? Kita Di sana. Mau di situ emang kenapa? Bintang tamu kita yang Kita satu ini menjemput. kabarnya juga dia pernah mengalami yang namanya toxic relationship. Kayak gimana sih itu? Toxic relationship tuh kayak lu sama mantan-mantan lu kemarin. Lu nanya toxic relationship nanya. itu gimana? Hah? Gak nanya, kamu bertanya-tanya. Aku bertanya-tanya. Kamu nanya toxic relationship itu seperti apa? Ya seperti kamu, Wi. Seperti kamu yang di udara. Tapi ini buat Sobat Ambiar, kenapa kita hadirkan? Supaya kita juga bisa belajar banyak ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang berada di dalam toxic relationship. Termasuk mencari tahu ciri-cirinya tuh seperti apa ya. Di pagi-pagi Ambiar dia akan memberikan curahan isi hatinya. Iya. Ini dia Widi Wiarati. Terima kasih banyak pagi Ambiar. Ambiar banget nih ngantuk Ya. ya ngantuk. Jangan dong, jangan ngantuk dong. Kita akan bikin kamu melek dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Widi, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang. Oh iya, aku juga senang ada di sini, senang banget kok. Terima kasih juga udah ngundang. Maaf ya baru bisa datang. it's okay. Iya, nggak kita udah masalah. kontak dari dari tahun tahun berapa? 1970. Oh iya. Bisa datang sekarang. Widi, ini kita dengar bahwa kamu pernah berada di dalam toxic relationship. Iya. Singkat. Sebenarnya sering, cuma nggak pernah aku share. Nah akhirnya sekarang aku bisa share karena apa ya? Aku udah di fase yang dapetin pasangan yang baik nih sekarang. Terus dia juga yang nyelamatin aku keluar dari toxic relationship kemarin dan dia satu grup di Viera ya kan, timnya Viera. Jadi ya udah seneng buat aku share, terutama Viera Nia ya. Fans kan nggak pernah tahu tuh Viera Nia, jadi akhirnya udah gue mau relate aja ke mereka gitu, mau cerita gitu. Kurang lebih gitu. Kita Tapi berharap complicated. toxic relationship itu akan menjadi yang terakhir buat Iya kamu dong. ya. harus. Widi, kamu ngefans banget sama Dewi Persik ya? Kenapa? Itu ada mukanya Dewi. Iya. Lu parah banget lu, masa mukanya Dewi Persik kayak begitu? Perasaan Banget lu. ini bukan muka gue. Bentar, ini bukan muka gue. Ini mah botaknya si Karendela. Coba di zoom deh. Ini mukanya nih. Oh, panjangnya. Jadi Ini nggak tuh maaf ya, Uju. ini. Itu siapa sih? Itu siapa ini sih? band metal lokal Bandung, band metal baru Aku aja udah duduk. Band metal. metal Ini Bandung. sebelum pakai wig jadi Aku aja udah duduk. Sabar dong. Sabar dong, sabar dong. Ya, Sobat Ambiar ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia cerita dari Widi Wiaratel yang kabarnya sempat terjebak dalam toxic relationship. Ada ya? Oh, ada ya? Ngomongin toxic relationship tuh kayak apa sih maksudnya? Iya. Coba pakai bahasa Indonesia deh, toxic relationship tuh apa? Coba kalau menurut seorang Widi, definisi toxic relationship versi kamu seperti apa? Serius juga ya ini. Lebih ke hubungan yang nggak sehat ya. Bener-bener nggak sehat ngejalaninnya, itu menguras
otak, fisik, Tekanan gitu. tekanan banyak banget. Kayak gitu, apa dan- tuh kalau dari cerita kamu? Kalau yang terakhir aku tuh kerjaku diatur. Foto sama fans susah, apalagi yang laki-laki. Aku gini dikit nanti dibahas, ditegur. Kenapa fotonya harus gini? Itu kan ya itu lebih ke situ. Sebenarnya iya stres banget. Sebenarnya stres banget. Terus mungkin mau collab nyanyi duet atau ya nyanyi lah sama penyanyi laki-laki nggak boleh gitu-gitu lah. Padahal itu semua teman-teman lama aku. Kalau kamu nyanyi, Oh, wow. terus Iya, kalau kamu pokoknya seribet nyanyi, dia bisa ngeliatin kamu terus Iya itu gitu kayak ya. gitu pernah ya. Tapi Iya dia apakah- mukanya tuh dingin, kenceng, diperhatiin Tapi terus. apakah itu mungkin bentuk sangat mencintai Sangat kamu? iya, mencintai cuma jatuhnya nggak sehat ya, karena nggak suportif untuk kerjaan aku. Itu mencintai yang terlalu berlebihan. Berlebihan. Tapi berapa kali kamu berada dalam toxic relationship dengan berapa orang? 2 aja sih. 2. Untungnya 2 dan semoga nggak ada lagi. Tapi selalu dapet yang gitu. Dari 2 pacar. Dari 2 pacar, selingan nggak dianggap. Oke, yang kamu dapatkan tuh apa selama toxic relationship? Apakah ada perlakuan verbal, non-verbal? Yang dulu banget 2010, ya itu itu sekali dapetnya kekerasan fisik ya. Oh, wow. Sebenarnya, cuma kan nggak pernah aku share. Terus terakhir kemarin dari pandemi sampai tahun kemarin itu verbal, udah gitu aja sih. Oke, itu 2 orang yang berbeda ya. 2 orang yang berbeda. Kekerasan secara fisik, apa yang kamu dapatkan? Memar, berdarah, ya gitu kan. Kan fisik kan. Iya. Terus ya udah, jadi manggung berantakan. Makanya dulu awal-awal Viera tuh aku nggak Jadi pernah nggak cerita fokus ya. kamu Nggak ya. fokus, nyanyi sembarangan. Karena kan Suara sering serak nangis. mulu gitu Yes, ya. sering nangis dan kita selalu acara TV pagi kan. Oke, ketika kamu mendapatkan kekerasan secara fisik ya, di situ kamu masih terus bertahan. Sengaja, yang pertama aku sengaja nahan sampai setahun. Karena aku nggak mau dilihat seperti ganti-ganti pasangan gitu. Aku coba dulu aja deh gitu. Ditambah memang jarang ketemu juga karena aku sibuk banget Viera. Jadi nggak kerasa tahu-tahu udah setahun gitu aja sih. Oke, tapi Baru- kamu nggak pernah kepikiran untuk misalnya melaporkan ke pihak kepolisian atau minimal ngomong sama keluarganya dia? Oh keluarganya tahu. Tapi mereka cuma sabar ya Widi, kalau bisa udahan aja gitu. Paling gitu aja sih. Tapi nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Aku tipe yang mendem. Jadi Viera pun nggak ada yang tahu. Taunya belakangan, kru taunya belakangan. Tapi Tapi mereka apa yang membuat kamu bertahan? Sementara nggak kamu bertahan sendiri- juga, emang sibuk aja aku. Emang adanya dia saat itu. Nggak kerasa tahu-tahu setahun gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian hubungan yang Yang kedua, kedua dia Aku suka ada jawaban terus. kamu barusan. Ya karena memang sibuk aja. Sibuk. Jadi ya gimana waktu terus berlalu Iya. ya. Kalau yang terakhir aku disodok terus, disundul terus gitu. Maksudnya? maksudnya? Maksudnya aku sering mau kabur tapi dia selalu ada gitu, selalu ada Ngejar narik-narikin, terus, ngejar. ngejar terus. Sampai akhirnya ya udah aku dibantu sama tim Viera gitu loh untuk menyudahi hubungan aku sama yang terakhir ini gitu. Oke, hubungan yang terakhir berapa lama? Dan ini beda agama juga. Yang terakhirnya beda agama karena ada 2 orang ya, takutnya Iya. salah. Yang pertama Muslim. Itu baik, tapi abis itu si beda agama ini masuk. Oke. Aku ditarik sama yang beda agama ya. Jadi yang toksik yang beda agama ini, teman-teman yang nggak tahu takut. Oke, berapa lama hubungan kamu Hubungannya dengan dari yang kedua itu? 2020 ke 2022 kemarin. Artinya 2 tahun. 2 tahun, ya. Padahal kamu sudah pernah punya pengalaman di dalam toxic relationship. Iya. Apakah itu tidak memberikan kamu Nah, pelajaran? dia itu pinter ngambil narik akunya pinter karena dia tahu kelemahan aku, dia masuknya pinter, dia tahu Dirayu aku lagi. Jadi bukan mau nggak mau dirayunya, kamu luluh lagi. dia tahu nggak mau aku ikut jalur dia karena dia tahu aku udah capek konflik, capek debat, nggak mau tahu Kak. Jadi gini, misalnya ada kondisi di mana aku udah capek mau kabur, nanti dia akan berulah nekat bisa teriak-teriak atau apa depan umum, sedangkan aku adalah aku Iya. dan aku nggak mau dilihat orang kayak nengok, oh itu Widi Viera ya, terus itu kenapa tuh gitu. Iya ya, kita kan jaga nama baik ya. Aku introvert, terus aku mendem orangnya. Jadi aku nggak mau ada orang tuh tahu aku kenapa-napa gitu. Makanya orang nggak pernah ada yang tahu aku kenapa-napa, dilihatnya aku fine, aku keren, udah gitu aja. Tapi Widi kan kamu seorang public figure, kamu punya fanbase begitu banyak sekali. Kamu juga punya platform di mana pengikutnya banyak sekali. Yang artinya kamu juga punya kekuatan dibandingkan dengan yang lainnya untuk menyuarakan apa yang terjadi terhadap hubungan kamu. Kenapa kamu tidak menggunakan itu semua? Bukan tipe yang
apa-apa nulis di sosmed sih, nggak. Oke. Bukan tipe yang Kan introvert tadi iya, ya. jadi mendingan orang nggak ada yang tahu aku kenapa, taunya manggung, nyanyi, misalnya berantakan di nyanyi, ya udah biarin aja. Ada sebagian orang yang introvert itu dengan cara dia menulis dia akan bisa mengeluarkan ada yang unek-uneknya. bisa. Aku nggak, aku mendingan I keep it to myself, udah jangan ada yang tahu gitu loh. Makanya kemarin pas struggling di toxic relationship itu, tim Viera nggak ada yang tahu aku kenapa, makanya mereka nggak bisa bantuin aku. Disangkanya aku baik-baik aja, disangkanya aku kayak kuat-kuat aja, padahal I'm not fine gitu loh. Oke, dengan adanya toxic relationship selama 2 kali berhubungan dengan 2 pria yang berbeda, itu ngaruh nggak sih sama performa kamu ketika kamu tampil? Sebenarnya ngaruh banget. Cuma aku anaknya memang selalu mindsetnya harus profesional. Aku jalanin aja, manggung aja, perform aja, senyum aja, sapa Viera nih ya, ketemu penonton, ketemu fans itu udah pasti seneng ya. Atau ketemu tim Viera pasti seneng dikit. Tapi ya udah jalanin aja. Orang tua kamu nggak tahu? Enggak. Orang tua bukan tipe orang tua yang gimana bisa kita cerita soalnya orang tuaku ya. Jadi mending gue sendiri aja gitu. Selama bertahun-tahun dari awal Viera, dari sebelum Viera emang aku tipe sendiri karena orang tua bukan tipe yang bisa diajak Gak bicara. enak banget kalau kita tidak mendapatkan kepercayaan dari pasangan ya. Sebentar, orang tua tidak mendengar atau kamu tidak membiasakan diri untuk bercerita? Emang dari awal mereka bukan tipe yang bisa kita Cuek ya. ajak ngobrol, anak komunikasi ya. Iya, budaya keluarga asmara. Tapi pada akhirnya orang tua kamu tahu apa yang terjadi dalam hubungan percintaan kamu dengan mereka pasti toxic tahu. relationship ini? Toxic kayaknya enggak ya, karena aku benar-benar nutupin. Cuma untuk pasangan pasti aku kenalin, mereka tahu. Cuma aku akan nyimpan banget karena mereka bukan tipe orang tua yang Juga nggak bisa mau bebani orang tua lah bantuin. ya. Menyelesaikan Bukan masalah. sih, lebih tepatnya mereka takutnya nggak bisa ya? bantuin. Cuek juga enggak. Takutnya nggak bijak dengan bantuannya aja gitu. So, Tapi okay. they're my parents, aku tetap respect mereka. Widi Viera Ketel, kalau kamu sendiri sekarang Kasian. pasti jauh lebih berhati-hati untuk mencari pasangan. Pelajaran yang bisa kamu ambil setelah kamu melewati 2 toxic relationship itu apa? Akhirnya aku mikir, ini kenapa aku selalu dapetin yang toxic ya? Sebenarnya nggak cuma 2 orang, sisanya ada, cuma aku cepet kaburnya aja, cepet pergi. Akhirnya aku mikir, apakah sumbernya aku ya? Karena mereka semua tuh jadinya protektif, ya jadinya posesif, jadinya ngatur. Iya, itu Aku gimana bingung ya? nggak ngerti, ini mencoba sama yang musisi ya. Semoga sesama musisi sama-sama ngertiin kerjaan, jadi nggak posesif ya. Karena sebelumnya kan pasangannya di luar bidang aku gitu, bukan sesama musik. Ya, kita berharap semoga tentu saja seorang Widi Vieratel bisa mendapatkan hubungan yang jauh lebih baik lagi, tidak berada dalam toxic relationship. Setidaknya ini dijadikan pelajaran bagi seorang Widi, tapi juga buat kita semua ya. Ketika kita berada dalam toxic relationship, kita juga punya pilihan untuk keluar dari hubungan tersebut ya. Tapi kita juga berharap semoga kehidupannya Widi bisa jauh lebih baik lagi. Karena kalau kita tahu juga sebenarnya banyak hal yang pernah dialami oleh seorang Widi, termasuk beberapa waktu yang lalu. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, kamu boleh ceritakan sebenarnya apa sih yang terjadi? Widi Vieratel pernah jadi korban pelecehan seksual, terbongkar karena Kevin Aprilio. Ini kan sempat viral di media sosial ya? Iya, karena Kevin nge-tweet waktu itu. Sebenarnya aku juga nggak pengen siapa-siapa tahu sih. Nah itu awalnya kenapa Kevin jadi bisa tahu, karena si mantan aku yang main tangan itu, yang abusive itu, narik aku, nyeret aku ke aparat setempat lokal, aparat Polsek. ya segitu, aku nggak mau nyebut itu, ke situ, setempat situ. Jadi kan mau nggak mau ada laporan, terus tahu-tahu aku dibawa, kita masih periksa diri aku kan, visum segala macem, nyampe lah ke Kevin karena kan ada media ya saat itu di situ. Jadi nyampe ke Kevin nge-tweet soal kejadian aku ya, akhirnya satu Indo tahu gitu. Itu seperti apa sih kejadiannya ketika kamu diculik dalam tanda kutip oleh orang yang bahkan kamu kenal? Hah? Enggak, aku nggak kenal. Itu nggak Kamu kenal sama diculik sekali? sama siapa? Ya nggak kenal siapa. Kalau kenal kan pasti kayak bro, ayo anterin Jadi aku itu pulang. kejadiannya di pinggir jalan? Iya, jadi dulu daerah situ kan banyak yang olahraga, banyak fiksi bisa sampai pagi. Nah aku kebetulan abis latihan basket, terus mampir sama teman-teman fiksi. Kita kan dulu kerjaannya sampai malam ya, tengah malam bisa sampai pagi. Terus kebetulan mantan aku yang abusive itu lagi makan di satu restoran sama teman-temannya banyak. Aku nyamperin dong, dia pergi. Ya udah aku jalan kaki aja deh karena rumah dia dekat ya dari lokasi tersebut.
aku jalan kaki itu udah malam, ya ada aja kejadian itu gitu. Jadi kamu ditarik masuk ke mobil? Iya, jadi mereka nggak tahu aku siapa. Mereka Oke. narik aja, kita anterin pulangnya gitu, kurang lebih gitulah. Ya, anterin pulangnya, tahu-tahu lanjut gitu. Sebentar, kalau kamu nggak mengenal orang tersebut, kenapa kamu Masuk. mau untuk masuk ke mobil Nah, itu? udah malam gelap. Aku fokus ngeping-ping zaman BlackBerry. Oke. Sibuk ngeping-ping si mantan aku itu. Di mana? Tak ke bawah gitu. Ya udah kan ditarik soalnya. Oke, di dalam mobil apa yang mereka lakukan kepada kamu? Nyanyi bareng. Nyanyi bareng? Selfie nggak bercanda. Dia nggak bercanda. Ya ada hal yang tidak menyenangkan lah intinya kayak gitu. Motifnya apa? Pelecehan. Karena mereka mungkin sudah pulang dari nongkrong, udah nggak sadar ya yang belakang. Oke. Terus yang depan mungkin ada pengemudi sama mungkin ada temennya satu. Jadi yang jaga 2 orang, mungkin bosnya di belakang gitu kurang lebih. Tapi setelah mereka tahu aku siapa, mereka minta maaf. Intinya gitu. Di dalam mobil itu kamu mendapatkan kekerasan verbal non verbal? Ancaman dikit satu sama bahasanya apa ya? Melecehkan. Ya udah itu aja sih kurang lebih. Melecehkan bagian tubuh kamu. Iya kurang lebih gitu. Oke, asumsi kamu tujuan mereka tuh sebenarnya apa? Iseng aja atau gimana? Iseng aja sih. Oke. Emang aku kebetulan juga lagi apes. Cuma sekarang aku mikirnya adalah kalau aku bisa kayak gitu gimana yang lain ya? Betul. Aku aja pas mereka tahu mereka minta maaf ya. Gimana kalau bukan aku gitu, cewek biasa yang helpless, nggak berdaya, bisa lebih Terus parah lagi. bagaimana kalau kamu keluar dari sana? Ya karena mereka udah tahu aku siapa, akhirnya mereka anterin aku pulang. Jadi gitu. kamu bilang, kamu bilang sama Jadi di mereka. otak aku saat itu besok mau ada acara awards nih gitu. Aduh ada Viera nih di otak aku itu doang. Aku mesti kerja besok segala macam. Gue ngapain di sini? Akhirnya aku bilang kalian tahu Viera nggak? Tahu kenapa emangnya? Tahu vokalisnya nggak? Tahu kenapa emangnya? Ya udah saya vokalisnya. Kalau kamu vokalisnya ada tatonya nggak? Untungnya mereka tahu si Widi Viera punya tato nih. Walaupun mereka nyebutnya tato sebelah kanan. Aku harusnya tato sebelah kiri kan. Mereka nyebutnya sebelah kanan. Setidaknya mereka tahu si Widi Viera punya tato nih. Aku tunjukin tato aku. Ya udah mereka Google lihat juga tatonya benar. Mereka minta maaf udah. Langsung diturunin di pinggir jalan. Enggak, dianterin balik. Dianterin pulang ke rumah kamu? Dianterin ke rumah si mantan aku gitu. Oh, oke. Mereka say sorry? Mantan aku nggak ada. Tapi Mereka say sorry? saya sorry, mereka akhirnya ganti cerita Terus kamu bahwa nggak laporin tuh? mereka bukan orang setempat. Akhirnya kita nggak dari sini, kita cuma lagi mau jalan-jalan, terus kita salah ada perbuatan kayak gini gitu-gitu sih. Oh, oke. Di otak aku udah nggak mau denger, dia udah nggak denger malah dia ngomong apa, itu doang yang aku inget. Everything was dark, everything happened so fast, terus ya udah aku Kamu nggak ada rencana untuk melaporkan ke pihak polisian? aku nggak saat itu mendingan ya udah gue sendiri aja Introvert gitu. Oke. saat ini. Tapi Iya, emang introvert. dari sini kita juga belajar ya bahwa yang terjadi ini terjadinya kepada Widi Vieratel. Apa kabarnya kalau ini terjadi kepada seseorang yang mungkin mereka tidak kenal Yes. siapa orang tersebut? Iya. Mungkin akan jauh lebih fatal lagi Jauh kejadian. lebih fatal mungkin apa yang mereka alamin untuk diri mereka sendiri, si korban-korbannya lebih dari aku ya Kejahatannya mereka. lebih besar lagi. Dan efek untuk si korbannya mungkin lebih besar Lebih lagi. besar. Mereka nggak mau keluar, Betul. mungkin bisa bunuh diri, mungkin stres akhirnya nggak bisa kerja, macam-macam ya. Kalau aku kan, aku mikir ya gue harus kerja, jadi gue harus maju gitu. Jadi aku tepis itu semua ya. Aku harus hadepin kan, makanya aku tetap ya wawancara, manggung, ketemu Viera. Sedangkan isi Viera cowok semua kan. Mereka nggak mungkin kayak tenang ya kamu, terus dirangkul nggak mungkin. Jadi gue selama itu ya setelah aku pikir-pikir ya kuat juga gue gitu loh ngelawatin itu. So, ada trauma untuk jangan sampai amit-amit terjadi hal seperti itu. Ada trauma nggak? Trauma sih enggak, karena mungkin udahnya mereka benar-benar minta maaf ya. Jadi aku agak nyampur di situ ya. Trauma sih enggak, aku nggak mau aku trauma. Cuma efeknya, dampaknya memang ada ya. Dan hanya orang-orang terdekat yang tahu dampak dari kejadian-kejadian yang udah pernah aku laluin gitu loh maksudnya. Semoga ini menjadi pembelajaran bukan untuk seorang Widi tapi juga untuk kita semua. Bahwa pada akhirnya ini cara paling gampang sih sebenarnya. Ketika kita mau pulang sendirian
kita beri Dan itu pun- kabar kepada semua orang. Kabar itu pun aku ngabarin temen-temennya juga. Betul. Gue jalan kaki gue ke Mungkin rumah. lebih waspada aja untuk sekelilingnya. Gue duluan ya, gue jalan kaki ke rumahnya sih itu ya. Gue bilang gitu, aku hubungin semua dan bajuku juga baju abis manggung lagi, abis latihan basket. Ya. Jadi nggak ada hubungannya juga sama baju. Jangan lupa untuk mengabari orang terdekat kita, termasuk juga send location itu sangat Ada tuh, BlackBerry penting belum ada. sekali ya. Buat sobat Zaman Ambiar, dulu belum ada. kita berharap ini tidak terjadi bukan hanya kepada seorang Widi, tapi juga bukan hanya kepada perempuan, tapi siapapun itu juga yang berada di pinggir jalan tidak menjadi korban penculikan. Kita akan kembali sesaat lagi dan di segmen berikutnya kita akan hadirkan ada satu sosok yang katanya kembaran dari seorang Widi Fieratzel. Siapakah dia? Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.